majikan, di Mistis kali ini nih sesuai judul yang kalian baca itu bukan clickbait. Beneran loh, ini ada kasus seorang wanita cantik terpidana mati yang sudah dieksekusi sama polisi, sudah dicor gitu. Tapi tahu-tahu hidup lagi masa. Horor nggak tuh? Lah kok bisa? Apakah perempuan tersebut pakai susu sampai susah matinya begitu? Makanya mukanya juga cantik. Lah macam TC VIP kemarin kali ah. Udah nonton belum TC VIP yang kemarin? Spesial loh itu, ceritanya dari Taiwan, habis kemarin kita kesana. Makanya buat majikan yang penasaran mau nonton bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk join member VIP ya, 9.900 aja. Buat yang mau doang udah, kalau emang lagi misalkan bulan ini banyak pengeluaran ya udah ntar aja dengerin aja nih cerita hari ini juga nggak kalah seru. Jadi ya waktu pada tanggal 1 April 2005 sekitar jam 11 siang lah di negara China ini kejadiannya di provinsi Heilongjiang, ada seorang wanita bernama Billy May itu ditembak di kepalanya karena memang mendapatkan eksekusi hukuman mati. Dan setelah didor, wanita tersebut terkapar dan dinyatakan meninggal. Setelahnya wanita tersebut dibawa ke rumah duka untuk dilakukan kremasi. Tapi pas lagi mau dirias nih oleh perias jenazah, tiba-tiba wanita tersebut melek lagi dan bangun. Padahal bekas pelurunya masih ada di kepalanya bolong. Lah apa kabar dunia? Geger lah ini pas kejadiannya. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ya. Kenapa si wanita cantik ini kok bisa sampai dieksekusi mati? Salahnya dia apa? Bukannya katanya kalau orang good looking itu tuh selalu punya privilege ya, bisa lepas dari segala masalah. Sampai-sampai ini dibilang kematian aja nggak berpihak kepadanya kan? Buktinya apa? Hidup lagi coba itu cewek. Nah jadi Billy May itu aslinya adalah perempuan desa dulunya. Dari kecil dia hidup bersama kakek dan neneknya beserta orang tuanya juga dengan sangat sederhana, lebih ke miskin diceritainnya. Wilayah tempat tinggalnya aja tuh ada di pegunungan yang terpencil. Cuma mungkin karena udara di sana bagus ya, airnya juga jernih, gen orang tuanya juga cakep. Lime ini tuh tumbuh menjadi anak gadis yang cantik banget. Kecantikannya itu tuh bener-bener ya semacam gifted gitu loh ya, dengan kulit putih yang mulus, muka yang proporsional, ideal kecil, macam apa ya. Sandra Dewi kali sebelum kena kasus image kan, Sandra Dewi itu cewek-cewek cantik memang. Yang kulit-kulit orang begitu tuh nggak cocok hidup miskin kalau kata orang-orang. Pasti selalu dikiranya mah orang kaya. Alhasil ya di sekolahan tuh udah pasti ketebak lah. Si Lime menjadi inceran semua orang, dikejar-kejar banyak laki-laki. Ya pokoknya beauty privilege is real banget istilahnya di cerita hidupnya si Lime ini. Meskipun tadi dia dari keluarga miskin, tapi orang-orang tuh memperlakukannya buak ratu. Tasnya dibawa ini sama cowok-cowok yang deketin dia, mau jajan apa pada neraktir begitu, pulang juga dianterin, kebayangkan? Lah jadi rebutan. Dan karena mendapatkan kemudahan hidup seperti itu istilahnya ya, sisi negatifnya adalah si Lime ini tuh tumbuh menjadi anak yang malas belajar. Karena dia mikirnya emang, lah ngapain lo belajar capek-capek begitu pusing, ntar juga kalau lulus gue udah gede maunya tinggal nyari cowok aja jadi ibu rumah tangga, kerjanya arisan nama nyalon doang. Bisa dibilang memang si Lime ini sudah sangat menyadari potensi aset mukanya tersebut yang memang pasti bisa mendapatkan cowok tajir ya majikan ya. Jadi ngapain repot-repot belajar gitu kan, terus nanti ngelamar kerja sana sini begitu. Males. Hingga di tahun 1999 setelah dia lulus SMP, orang tuanya itu kena PHK. Yang menyebabkan orang tuanya ini harus pindah ke kota Harbin karena dapat kerjaan barunya di sana. Tapi pindahnya waktu itu nggak bawa Lime. Jadi si Lime ini ditinggalkan sama kakek neneknya aja tuh di gunung. Nah namanya anak umur segitu nggak dalam pengawasan orang tua ya, makin bertingkah makin begajulan. Sampai-sampai dari awal kan biasanya memang malas belajarin anak ya. Si Lime ini putus sekolah di kelas 2 SMA. Bukan karena nggak punya duit, melainkan memang malas aja perkara dia tahu nanti kalau gede tinggal nyari laki aja udah pokoknya. Makanya daripada sekolah, mendingan dia ngelayap lah cari mangsa nih cowok-cowok yang mau jajanin dia ini itu. Makanya di tahun 2001 nih, merasa mungkin takut anaknya kebablasan jadi lonte gitu ya, nggak diarahin umur segitu kan harusnya belajar. Emaknya si Lime ini tuh langsung nyuruh si Lime udah tinggal bareng aja sama orang tua gitu, sama aku sama bapak gitu ke Harbin biar bisa diawasin. Habisnya ya iya memang Lime tahu potensi mukanya cakep, tapi jangan tiba-tiba putus sekolah dan ngelayap nyari laki, itu mah lonte. Tuh majikan, jadi kalian jangan suka banding-bandingin atau berkecil hati. Misalkan kita nih kalau ngaca, ya kenapa wajah kita kagak secantik Ariana Grande ya, kenapa wajah kita kagak secakep Cha Eun-woo ya. Mungkin semuanya memang ada hikmahnya. Karena kalau Tuhan tahu kita nih cantik atau ganteng, nanti kita ngelonte.
bercanda ya majikan. Astagfirullahaladzim nih, babu mulutnya bener-bener perlu disekolahin lagi juga nih kayaknya nih. Ya udah semenjak tinggal di Harbin, karena si Lime ini memang dasarnya malas sekolah ya, padahal orang tuanya selalu nyanyiin jingle ayo sekolah. Tapi si Lime malah bodo amat, bolos mulu kelayapan. Akhirnya dicari tahu lah, ini si Lime kalau emang kagak suka belajar di bidang akademis, terus sukanya apa sih? Kamu sukanya apa? Ya mana ternyata si Lime ini tertarik dengan dunia salon cenah. Karena kalau dia lewat salon gitu kan, orang-orang yang keluar sana kan menjadi cantik-cantik, cakep-cakep. Pengen lama Lime ini kursus salon, katanya begitu. Pengen jadi cewek-cewek salon. Ya udah bener dikursusin, dan ternyata memang berbakat si Lime. Ih, ada tulisannya stop kerja. Tuh, alarm disuruh stop kerja besok. Tapi kita kan masuk kerja nih sekarang, gimana sih majikan? Orang udah disuruh istirahat begitu ya sama dokter ya. Ya udahlah ya, lanjut lagi nih, tanggung seru nih ceritanya habisnya ya. Pokoknya si Lime kan dikursusin, ternyata emang bakat tuh, dia emang suka sama salon. Dimana Lime getol banget mempelajari dunia kecantikan dan tata rambut. Sisi positifnya dari part ini kan memang terkadang anak itu tuh ada bakatnya masing-masing ya majikan ya, yang harus digali atau dicari tahu. Soalnya memang banyak tuh kejadian kayak anak-anak yang mungkin nggak bakat dalam bidang akademis, tapi bidang seninya gacor gitu. Nah, untuk itu sebagai orang tua harus bisa membimbing, mencari tahu, mensupport gitu ke hal-hal yang memang bisa dapat mengasah bakat anak tersebut sampai nantinya si anak menjadi profesional di bidangnya. Namanya kayak emak kita no. Dulu kita dijejelin suruh les sempoat tiap hari sampai stres. Emang dasarnya kan kita gak suka, bebel gitu sama matematika ya. Nilainya anjlok mulu. Udah diajarin kayak apa tahu juga kagak bisa-bisa ya. Padahal mah teman-teman yang lain sempoanya ngitungnya udah pakai bayangan gitu, macam kayak anak indigo ngeliat kuntilanak mungkin gini, kagak ada alatnya, ngitungnya ngitung angin. Padahal kita udah bilang loh dari awal kalau bakat Babu tuh di bidang tarik suara, nyanyi. Coba kalau dulu Babu nih dilesin nyanyi begitu, pasti Afgan sekarang udah ketar-ketir ya saingan sama kita. Tapi malah katanya dibilang kalau bakat terpendam kamu sebaiknya dipendam aja. Begitu. Kan sayang kalau suara emas begini dipendam-pendam begitu ya. Melepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukku mengalah. Itu meru banget kan? Nah singkat cerita udahlah ya, setelah kursus segala macam dan memang terlihat kalau Lime ini kan tadi berbakat, potensial, akhirnya orang tuanya itu tuh nekat menyewa sebuah toko kecil buat dijadikan salonnya Lime. Mereka mengeluarkan tuh seluruh uang tabungan mereka. Jadi ini orang tuanya juga sweet banget ya, meskipun mereka ya pas-pasan gitu kan, tadi diceritanya kan katanya miskin. Mereka tapi ingin membuat anak itu bahagia dan bisa mewujudkan impiannya. Karena gimana pun juga dianggap ya buka salon ini kan positif ya, itu kan pekerjaan buat anaknya juga gitu, daripada main Mobile Legends mulu tiap hari gitu kan, goler-goleran main judi bola. Ya kerja lu. Dan karena si Lime ini memang cantik, berbakat dalam salon menyalon ya, bisnisnya pun laris manis. Banyak yang datang ke salonnya dengan harapan bisa cantik yang punya. Namun yang cukup unik adalah yang datang ke salonnya Lime itu sebenarnya kebanyakan laki-laki gengs dibandingkan perempuan. Ya tapi gak usah heran sih ya. Pada genit-genit itu orang pada datang, udah dikucur, udah dicukur gitu kan, besoknya minta dicukur lagi. Lah apa udah botak mau dicukur apanya begitu. Ya alasannya karena pengen ketemu Lime terus tuh. Diingetin lagi stop kerja. Bentar ya, bentar lagi nanggung. Iya nanggung. Ntar kita matiin alarm dulu. Ya pada genit-genit laki-laki berkesana. Cuma si Lime ini meskipun tadi dia nggak tamat SMA ya, tapi dari awal kan dia sadar nih, mukanya emang cakep begitu, di atas rata-rata cewek pada umumnya, dan statusnya juga udah jadi bos pemilik salon gitu. Walaupun ya salon-salon kecil, tapi kan kalau misalkan kita nulis di bio Instagram gitu, tulisannya pasti CEO Salon Lime begitu. Wih, getar orang bacanya CEO. Jadi si Lime ini juga pasang image sebagai wanita pengusaha yang sulit didekati begitu, nggak cuawaan kayak lupa ada gitu, ketawa hahaha gitu banget kayak begitu yang anggun. Ya pokoknya di titik itu tuh orang tuanya bangga lah karena si Lime ini sukses dengan jalur usaha salonnya. Duit tabungan orang tuanya juga jadi balik modal begitu. Perhitungan banget kalau kita ya. Waktu berjalan nih bisnis salonnya Lime juga ya lancar-lancar aja. Masuk deh kita di bulan Maret 2004, di mana waktu itu ada seorang pria yang datang nih bernama Jiang Lai untuk motong rambut di situ. Si Jiang ini dilihat-lihat penampilannya berbeda dengan customer-customer laki-laki yang biasanya pada datang ke salonnya Lime, karena dandannya si Jiang ini tuh rapih gitu, macam kayak orang kantoran, esmut SCBD, gentleman cenah. Ya soalnya kalau pria-pria lain yang biasa datang ke salon Lime kan orang-orang sekitar situ yang biasa pakai kaosan lah kayak kita begini, pakai sandal jepit. Tapi kalau si
Jiang ini tuh rapi. Ternyata usianya 3 tahun gengs lebih tua daripada si Lime. Dimana dia terlihatnya tuh karismatik, dewasa, dengan bahasa tutur kata yang sopan, gak cuawaan begitu ya. Pokoknya gak ada gestur genit-genit juga ke si Lime begitu. Beber kayak datang udah mau potong rambut. Lagi-lagi attitude-nya juga berbeda dengan pria-pria lain. Kalau datang juga kan langsung godain si Lime gitu kan. Minta kenalan lah. Pergi tuh Lime, abang mau potong lagi dong. Ih, kan geli ya. Beda kelas si Jiang ini. Makanya si Lime itu jadi penasaran kayak siapa nih Abo nih. Jadi Lime itu yang banyak ngomong, nanya-nanya segala macam, kepo dia. Nah, Jiang ini mengaku kalau dia itu adalah mahasiswa jurusan filsafat dari Universitas Heilongjiang, salah satu perguruan tinggi terkenal di daerah situ. Ya dengan kata-katanya yang sopan dan karismatik, si Lime langsung terpesona. Dipikir pasti ini anak orang kaya nih si Jiang nih. Korupsi apa nih bapaknya nih? Dan dari situ akhirnya si Lime duluan lah yang berusaha deketin. Karena kan dianggap si Jiang ini tuh mangsa bagus nih, kakap nih. Lah cita-cita Lime kan tadi kita udah bilang, menjadi istri orang kaya begitu. Inilah saatnya wujudkan mimpimu. Saya cuma punya mimpi jadi orang kaya. Ya si Jiang sendiri namanya dideketin perempuan secantik Lime begitu kan kagak mungkin ditolak ya. Akhirnya mereka mah deket. Jiang rutin tuh datang ke salonnya si Lime buat ngapel. Pokoknya setelah Lime nanti selesai kerja, nutup salonnya, mereka akan jalan buat makan malam bareng, terus belanja-belanja, jalan-jalan lah pokoknya. Dan semuanya bayarin ya pasti si Jiang. Ya pokoknya waktu itu si Jiang juga sempat curhat kalau dia tuh lagi PKL dari kampusnya. Jadi kayak kerja part-time yang memang harus diwajibkan gitu loh. Tapi untuk mencari pekerjaan jurusan filsafat agak sulit di daerah sini. Jadi untuk sementara demi nilai PKL-nya itu dia katanya bekerja di sebuah kantor pemerintah, tapi job desk-nya cuman ngetik-ngetik macam admin. Ya Lime dengarnya juga nggak begitu mempermasalahkannya ya, karena kan dipikirnya itu gimana pun juga cuma PKL yang memang harus dilakukan setiap mahasiswa biar lulus. Ya nantinya setelah lulus pasti si Jiang juga bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jalurnya dengan gaji tinggi lah. Kalaupun misalkan enggak gitu ya nggak dapat pekerjaan bagus, toh dia juga anak orang kaya, duitnya juga masih banyak. Jadi si Lime nggak terlalu musingin karena pada saat itu pun apa-apa yang bayarin juga si Jiang. Pokoknya hubungan mereka ini makin lama makin dekat sampai masing-masing ini punya panggilan sayang yaitu suami istri. Macam kayak lu dulu kalau pacaran gitu kan panggilannya ayah bunda. Geli kita dengernya ayah bunda. Sampai ada titik di mana setiap kali mereka jalan, sebelumnya kan pasti yang tadi yang bayar-bayarin tuh si Jiang. Nah tiba-tiba Jiang ini tuh kayak nolak waktu si Lime ngajak jalan ataupun kayak mau masuk ke salah satu toko buat belanja. Dimana si Jiang bilang kayak udahlah jangan boros. Selain itu di akhir-akhir si Jiang juga selalu ngajaknya untuk makan di rumah Lime aja. Alasannya katanya biar sehat dan dia bosan makan makanan di luar. Ya tapi kan kalau begitu yang jadinya keluar duit malah si Lime ya, karena dia harus masak, beli bahan-bahan segala macem. Karena si Jiang nih lama-lama kayak banyak alasan gitu ya nggak mau men-treat Lime lagi. Makanya si Lime mikir nih, ini si Jiang udah jatuh miskin apa bagaimana sih? Namun ketika ditanya, si Jiang selalu mengelak dengan berbagai alasan ini itu. Sementara di tempat kerjanya, Jiang ini tuh selalu membaga-bagakan pacarnya tuh si Lime nih kepada atasannya. Jadi dia punya bos gitu namanya Ibu Zhang Hua. Pokoknya si Jiang bilang ke Ibu Zhang itu kalau dia sayang banget dan bangga banget punya pacar yang cantik seperti Lime. Cuma sebagai orang yang lebih tua ya, si Ibu Zhang ini sempat menasihati si Jiang untuk kamu jangan terlalu bucin. Apalagi cewek secantik Lime itu pasti sayangannya banyak yang ngincar mau ngerebut dari kamu. Jadi maksudnya jaga hatimu sendiri, kalau suatu hari tahu-tahu kamu diputusin gitu kamu jangan uring-uringan ya. Cuma si Jiang ini yakin kalau cintanya Lime tidak akan pernah berubah terhadapnya dan akan selalu setia. Namun ternyata si Ibu Zhang ini macam cenayang. Lah omongannya menjadi kenyataan. Gak lama setelah itu pada bulan Mei 2004, Lime ini bertemu dengan seorang pria berusia 23 tahun bernama Jin Wang. Dimana orang-orang tuh bilang kalau mukanya si Jin ini tuh kurang. Tapi dia adalah anak dari seorang pengusaha terkenal di daerah sana. Emang the real sultan. Jadi uang mengalahkan muka. Dan dari kecil si Jin ini udah hidupnya mewah gitu. Apa-apa diturutin. Sampai dia tumbuh menjadi anak yang bandel, gak suka belajar, bahkan gak lulus SD juga coba. Ya karena dari kecil setiap kali Jin ini berulah, orang tuanya akan menyelesaikan masalahnya tuh dengan uang. Kalau didengar-dengar tuh bagian cerita hidupnya 11-12 sama Lime ya. Di sini ada versi kaya sama versi miskin. Tapi dua-duanya ini sama-sama malas belajar dan gak lulus sekolah. Yang setelah dewasa, Jin itu mendapatkan jabatan sebagai wakil manajer di perusahaan ayahnya tersebut ya.
nggak usah heran dengernya ya. Dan ketebak juga gengs, kalau dia nggak pernah kerja atau masuk ke kantor, nebeng nama doang. Ya soalnya tabiatnya dari dulu tetap ke bawah sampai gede. Dimana dia party mulu tiap hari hunting cewek-cewek. Playboy banget gengs ya, perkara duitnya kagak habis-habis ya di jor-jorin terus sama orang tuanya. Walaupun mungkinnya kurang kan tetap aja cewek banyak yang mendekat dibayar-bayarin. Sampai waktu itu pas Jin kebetulan ke salonnya si Lime emang mau gunting rambut, ngeliat si Lime, ya dia langsung jatuh cintrong dengan kecantikannya si Lime. Nggak butuh pakai susu-susukan lah si Lime ini, pasti kalau orang lihat dia langsung noleh begitu lehernya. Tapi belakangan Jin ini kan akhirnya mengetahui ternyata si Lime sudah punya pacar tuh, Jiang. Tapi pas si Jin ini kepoin si Jiang gitu dari backgroundnya segala macam, si Jin cuman kayak ketawa ngejek macam macam orang ngenyek kan begitu ketawanya. Karena ternyata si Jin ini ya jauh lebih kaya daripada si Jiang, bener nggak apple to apple. Dan ternyata si Jiang ini memang juga menyimpan sebuah rahasia dari Lime. Apa rahasianya? Ya mungkin kalian udah pada bisa nebak kali ya, apalagi buat yang pada sering nonton FTV. Lah ini ceritanya juga FTV mentok habisnya. Dimana ternyata si Jiang ini tuh anak orang miskin. Emang benar dia mahasiswa jurusan filsafat, tapi dia bukan anak sultan, melainkan anak dari keluarga miskin pedesaan, sama kayak Lime dulu aslinya. Dan pekerjaannya sebagai admin ketik itu tuh bukanlah pekerjaan PKL, melainkan memang pekerjaan sampingan yang Jian udah lakukan dari lama, biar bisa bertahan hidup di kota tersebut sembari kuliah. Ya part-time cenah, dan gajinya selalu dia tabung, karena sebenarnya Jian ini tuh adalah anak yang hemat. Sampai akhirnya dia ketemu sama Lime, kepincut kan. Berhubung Lime ini matre dan suka belanja, jadinya memang si Jian yang udah kebucinan nih, nurutin terus, ngeluarin duit tabungannya. Ya awal-awal memang bisa bayarin, tapi kan lama-lama itu habis duit tabungan. Makanya dari situ si Jiang selalu alasan ini itu dan menyuruh Lime untuk jangan boros. Padahal sebenarnya ya duit tabungannya udah entek, udah habis. Mengetahui hal tersebut tentunya membuat si Lime ini makin bertekad untuk segera putus dengan si Jiang. Sementara si Jin nih untuk bisa nikung Lime, ya dia selalu membelikan hadiah-hadiah mewah terus buat si Lime. Tentunya hal itu sangat efektif ya, karena kan si Lime ini materialistis, bantuin dong majikan, materialistis begitu ya. Makanya secara perlahan nih si Lime mulai ninggalin dengan nyuekin si Jiang. Alasannya masih sibuk begitu kan di salon, banyak pelanggan, apa yang nggak mau ketemu. Pokoknya beribu alasan yang Lime utarakan untuk menghindari si Jiang lah. Tapi Jiang kan nggak mau putus ya, dia cinta mati sama si Lime. Tapi ujung-ujungnya memang si Lime ini mutusin si Jiang lewat telepon dan meminta untuk udah kamu jangan ganggu aku lagi. Si Jiang nggak panik lah diputusin begitu dari teleponnya, langsung dia pergi ke salonnya Lime untuk meminta penjelasan. Tetapi di situ dia telah melihat kalau Lime ternyata lagi berduaan sama si Jin tuh anak sultan. Ya gimana pun juga Jiang marah lah, kayak ternyata kamu mutusin aku karena punya cowok tajir. Dan dengan entengnya si Lime menjawab, lah iya, habis itu diusir si Jiang. Dan si Jin ya petantang petenteng langsung pasang badan kayak, bro dia udah gak mau sama lu, udah mending lu pulang aja. Berantem dah tuh berdua, ujung-ujungnya si Jiang sama si Jin rebutan Lime. Walaupun begitu, hari-hari berikutnya si Jiang ini tetap gak nyerah. Dia berkali-kali berusaha menghubungi dan mendatangi Lime ke salon untuk ngajak balikan. Namun si Lime yang udah punya Jin tuh dengan dompet yang lebih tebal pastinya kagak mau. Pokoknya Jiang ini jadi sering membuat keributan di salon karena hal tersebut. Maksudnya ya dia teriak-teriak tuh ngata-ngatain si Jin, bilang ya iya itu si Jin kaya tapi mukanya kayak bro. Terus ngatain juga itu si Jin anak manja gak bisa kerja. Pokoknya ribut lah ya, bawa-bawa fisik tuh akhirnya si Jiang mungkin kan gak terima kali ya. Ya cuma si Lime masa bodoh. Yang penting kan dia terus dibelikan barang-barang mewah sama si Jin yang gak bisa diberikan oleh si Jiang. Intinya si Jiang ini bersikeras ingin membuktikan kalau dia adalah laki-laki yang tepat untuk Lime karena dia sangat mencintai Lime. Tapi si Lime-nya ini kan basicnya kagak bisa makan pakai cinta doang ya. Dia itu tuh penganut sekte uang, uang, dan uang. Apapun resikonya, yang penting uang, uang, dan uang. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuman uang, uang, dan uang, Tante. Jadi mau si Jiang ngomong apa juga, kalau dia memang tidak bisa memenuhi keinginan materialistisnya si Lime, ya bakal selalu dicuekin. Susah banget ya kita ngomong gini ah. Jiang yang diputuskan secara sepihak begitu ya karena dasar uang nih pastinya sangat merasa sedih. Dia langsung flashback lagi, sewaktu kecil dia hampir putus sekolah katanya karena miskin. Dan sekarang dia juga kehilangan cinta karena miskin. Kesian banget kan ya. Saya memang sering diperlakukan seperti itu. Ya mungkin karena saya miskin. Makanya dari situ si Jiang jadi stres. Yang tentunya hal itu berpengaruh pada kinerja di kantornya. Melihat hal itu pastinya si Buzang nyadar kayak,
Dah Jiang, apa tuh muka lu ditekuk terus? Sehat lu? Udah dikira Bujang ini orang Bekasi kali ngomongnya begitu ya. Ya Jiang cerita tuh curhat. Di situ tentunya juga Bujang menasehati kalau udah lu nggak usah ngarepin wanita matre kayak Limei begitu. Kamu tuh bisa mendapatkan wanita yang lebih baik yang cintanya sama rata. Ya template gitu nasehatin jangan orang yang baru putus. Tapi ngomong sama orang yang kebucinan begitu mah capek nggak sih? Pegel nih hati gitu kan. Sampai berbusa kita ngomong juga kagak didengerin sama si Jiang itu. Karena pada tanggal 19 Juni 2004, si Jiang kembali menemui si Limei untuk mencurahkan perasaan sedihnya. Dia bilang kalau selama ini dia selalu hemat tahu buat diri sendiri aja tuh kayak makan di eman-eman. Supaya uangnya bisa buat Limei jalan-jalan buat beli-beli barang segala macem. Sampai-sampai katanya waktu ibunya sendiri ulang tahun, Jiang ini nggak beliin kado apa-apa. Karena ya semua uangnya buat si Limei. Uang tabungannya tuh udah habis yang kalau ditotal-total selama pacaran sama si Limei itu udah keluar 7.000 yuan atau sekitar 15 juta rupiahan. Udah diberiin semua. Tapi mengapa kamu Limei begitu tega mutusin aku saat uang tabunganku udah habis, aku nggak punya uang? Ya diungkit-ungkit lah pokoknya si Jiang ini udah ngeluarin apa aja selama pacaran sama si Limei. Dengar begitu si Limei ngetawain doang kayak dibilang 7.000 yuan aja lu ungkit-ungkit. Lu tuh udah untung banyak ya sahabat pacaran sama gue. Udah nindurin gue berkali-kali juga. Jadi 7.000 yuan itu gak ada apa-apanya buat merasakan pacaran dan tubuh secantik gue. Si Jin aja tuh kalau ngasih hadiah ya, itu satu hadiah tuh pasti lebih dari 20.000 yuan. Gak pernah dia ada ngungkit-ngungkit. Dasar kamu laki-laki miskin. Dasar laki miskin. Ya karena si Limei ini merasa terus-terusan diganggu sama si Jiang yang datang mulu ngungkit segala macam. Limei ini sampai nelfon si Jin tuh. Yang pas datang si Jin langsung lempar uang 20.000 yuan tuh ke si Jiang untuk dibilang ini bayar utangnya yang 7.000 kamu ungkit-ungkit. Nyoh, pergi sana gitu kan. Cuma ternyata uang tersebut gak diambil sepeser pun sama si Jiang. Karena maksudnya si Jiang tuh dia cerita tersebut ungkit-ungkit segala macam mau membuat belas kasihan ke Limei doang gitu, menjual cerita sedihnya tadi. Setelah kejadian itu ya 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2004, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba si Jiang ditelepon tuh sama si Limei ngajak ketemuan. Si Limei ini bilang kalau dia minta maaf atas kejadian kemarin dan mau ngomongin semuanya baik-baik. Ya si Jiang yang merasa dia memang masih bucin pastinya mengiyakan. Dimana Limei ini ngajak ketemuannya di daerah pegunungan tempat biasa buat healing-healing daki-daki cantik itu. Bukan daki-daki begini ya, mendaki cantik hiking. Dibilang di sana enak, sepi, tenang, udaranya sejuk biar kita bisa santai ngomong dari hati ke hati. Jiang tentunya semangat. Dia langsung izin tuh ke bosnya si Bujang buat, "Bu, saya pulang cepet ya, sama saya mau minjem duit dong 500 yuan atau sekitar 1 jutaan lah, 1 juta berapa begitu kan." Buat apa? Buat pegangan gitu. Soalnya kan belum tanggal gajian, itu tanggal 23 lah, tanggal tua banget. Ya abis, soalnya kan tabungan si Jiang kagak punya duit lagi, nggak megang dia. Makanya minjem uang lah, 500 yuan tuh ke Bujang. Sesampainya di lokasi, si Jiang terpesona lah melihat si Limei yang mengenakan pakaian seksoi. Ya udah, mereka pun mulai mendaki ke atas gunung tuh untuk melihat sunset, matahari terbenam. Ya Limei sebagai cewek-cewek manja dari awal tentunya, Mas, minta gendong. jadilah pas naik nanjak ke puncak itu si Limei digendong sama si Jiang. Jiang mah awalnya seneng-seneng aja, apalagi kan pakaiannya Limei juga seksoi ya. Tapi namanya naik gunung begitulah, capek. Kemarin aja kita naik gunung gombios banget, apalagi disuruh gendong orang begitu pingsan kalau babu mah. Ya si Jiang ini mah sama sebenarnya, dia capek, kewalahan banget. Namun karena di depan Limei dia tetap berusaha kuat. Egonya juga setinggi gunung cenah. Tapi kan keringet gak bisa bohong ya, gombios lah itu. Dan setelah sampai atas, mereka beristirahat. Di sana sepi, gak ada orang. Dan suasana ini mendukung seperti nostalgia ketika masih pacaran. Si Jiang ini akhirnya mencoba untuk merayu Limei dan Limei gak menolak. Dimana akhirnya mereka begituan lah di atas gunung. Macam kayak teman cerita pendakian jadinya ya. Cuma ini ceritanya gak ada cerita-cerita mereka gancat atau ketemu setan. Enggak, karena dari awal si Limei lah itu setannya. Karena setelah mendaki dan begituan di atas gunung, aus kan. Nah si Limei ini mengeluarkan sebotol Coca-Cola dari dalam tasnya dan ngasih ke si Jiang. Ya Jiang gak mikir apa-apa, diminum lah tuh abis gitu. Tapi nggak lama kemudian, si Jiang ini merasa kok perutnya sakit banget dan tenggorokannya panas. Di situ dia baru tahu kalau ternyata dirinya telah diracun. Dimana si Jiang ini berguling-guling kesakitan, sementara si Limei cuma ketawa-ketawa ngeliatin doang. Yang ada, Limei ini akhirnya malah mendorong Jiang dari atas tebing tuh ke bawah. Dan melihat ya Jiang jatuh tuh dari atas. Habis itu si Limei
ya pergi begitu aja dan menganggap nggak akan ada yang menemukan Jiang di bawah jurang itu. Gimana? Cantik-cantik kuntilanak kan kelakuannya si Lime kan? Sebenarnya awalnya Lime itu berencana untuk langsung mendorong Jiang aja ke jurang saat mungkin si Jiang lagi lengah. Namun takutnya si Jiang ini nggak mati dan hanya cedera aja tuh di bawah jurang. Makanya si Lime mengubah rencananya dan menyiapkan sebotol Coca-Cola yang udah dia masukkan racun. Dan untuk membuat si Jiang nggak curiga mau minum itu Coca-Cola, takutnya kan kayak, kenapa tau-tau dia baik ngasih gue minuman gitu kan? Ya soalnya kan sebelumnya sempat ada perselisihan tuh di antara mereka sampai si Jiang diusir sama Lime. Makanya di hari itu Lime ngajak hiking dulu nih dan berbuat gitu kan di atas gunung sampai si Jiang ini kecapean. Dan pas Jiang ini sudah terhasut gitu kan, merasa si Lime udah baik-baik lagi, nggak ada apa-apaan, dia juga capek, disodorin lah minum dan langsung ditenggak. Jadi semua pemikiran dan rencananya Lime ini berhasil guys. Lime mengira rencananya itu tuh sempurna, nggak ada deh yang bakalan tahu. Namun Lime ternyata salah karena sebelumnya kan si Jiang ini sempat minjem uang ke bosnya kan sebelum pergi. Yang mana hal itu menjadi petunjuk penting karena terakhir kali sebelum hilang nih si Jiang bilang kalau mau ketemu si Lime sampai minjem uang tuh ke Buzang. Makanya besok-besoknya pas si Jiang ini nggak masuk-masuk kantor dan nggak ada kabar, Buzang ini merasa ada nggak beres nih. Laporlah dia kalau Jiang hilang. Di lain sisi pada tanggal 8 Julinya ada seseorang nih lagi nyari tanaman obat di sekitaran gunung sana. Nah, di situ dia melihat nih ada pria yang telah membusuk karena sepertinya jatuh dari jurang. Laporlah ke polisi. Dan dari hasil tes DNA diketahui bahwa pria tersebut adalah Jiang dan telah meninggal kira-kira 15 hari yang lalu. Dan dari hasil pemeriksaan forensiknya juga didapati adanya kandungan racun dalam tubuhnya itu. Awalnya diduga mungkin Jiang ini tuh nenggak racun dan mengakhiri hidupnya untuk jatuh ke jurang. Dengan alasannya apa ya nggak tahu. Makanya pihak kepolisian akhirnya mendatangi kantor Jiang tuh untuk mendapatkan informasi dari atasan dan rekan-rekan kerjanya. Maksudnya, ini ada karyawan kalian yang namanya Jiang ditemukan jatuh di gunung dengan racun tikus loh. Apakah dia punya masalah, lagi stres, apa bagaimana gitu kan? Nah, si Buzang bilang kalau terakhir kali si Jiang ini pergi di tanggal 23 Juni katanya mau ketemu pacarnya. Emang mereka baru putus tuh, namanya Lime. Terus dia minjem uang 500 yuan juga. Abis itu nggak pernah ada kabarnya lagi, Pak. Nah, berdasarkan keterangan Buzang kepada polisi itu, ya dicarilah si Lime sama polisi untuk dimintai keterangan. Karena kan katanya terakhir kali si Jiang ketemu sama Lime. Namun si Lime ini membantah kalau dia sempat ketemu sama Jiang di gunung. Lime ini bilangnya kalau dia sama Jiang udah lama putus, saya nggak pernah ketemu lagi, Pak. Tapi anehnya setelah polisi datang hari itu, besokannya nih, salonnya Lime tutup, gengs. Dan Lime ini pergi nggak tahu kemana. Lah mencurigakan kan, macam orang kayak panik terus kabur. Jadinya polisi langsung gercep tuh untuk mencari orang tuanya Lime. Dimana mereka mengatakan kalau Lime memang kemarin lusa nih sempat datang ke sini, Pak. Dia pamit katanya mau pergi ke kota Guangzhou dalam waktu yang lama nih karena ada urusan bisnis di sana gitu, membuka cabang. Lime juga sempat ngasih nomor ponsel barunya nih karena ponsel lamanya katanya rusak. Emang kenapa ya, Pak ya? Jadi sepertinya waktu itu orang tuanya Lime ini masih polos, belum tahu apa-apa tentang kasus si Jiang. Tapi ternyata si Lime ini nggak pergi ke Guangzhou, melainkan ternyata dia pergi ke Shenzhen. Jadi si Lime nih ngomong ke orang tuanya mau ke Guangzhou memang tujuannya untuk mengelabui polisi. Perkara si Lime tahu nih pasti polisi nanti akan datang ke rumahnya nanya-nanya orang tuanya buat nyariin dia. Makanya Lime bilang katanya mau pamit ke Guangzhou padahal ke Shenzhen ya, biar polisi nyarinya ke Guangzhou gitu, yang nggak bakal ketemu. Cuma akhirnya ketahuan juga, gengs, dari nomor ponsel barunya si Lime itu dilacak sama polisi posisinya di mana, dan ternyata di Shenzhen. Dan ternyata sebelumnya si Lime ini juga sempat meminjam uang sebesar 200.000 yuan atau 400 juta rupiah lah ke si Jin tuh pacarnya, dengan alasan katanya mau buat modal ngebangun bisnis di Guangzhou. Awalnya si Jin ini mau ikut tuh ke Guangzhou, tapi si Lime bilang nggak usah, ntar aja kalau udah running nih bisnisnya, karena dia nih awalnya mau fokus dulu ngebangun bisnisnya itu, ntar kamu nyusul aja. Jadi sama si Jin akhirnya cuma ditransferin duit aja tuh 200.000 yuan. Yang mana ternyata duit segitu banyak mau digunakan si Lime buat bayar orang yang katanya bisa membantunya untuk lari ke Hong Kong, kabur. Tapi sebelum si Lime sempat kabur, lah dia udah keburu ketangkep duluan tuh pas di Shenzhen. Awalnya Lime mengaku kepada polisi bahwa Jin yang telah menyuruhnya untuk menghabisi Jiang dengan imbalan sebesar 200.000 yuan. Karena kalau benar begitu ya berarti yang akan dihukum berat si Jin nih sebagai otaknya, dalangnya, sedangkan si Lime sebagai eksekutornya kan. Jadi cantik-cantik memang otaknya kriminal, jahat nih si Lime nih. Dan cerita itu memang bisa terdengar meyakinkan kan, karena memang ada bukti transferan dari Jin sebesar 200.000 yuan. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ya tidak terdapat bukti bahwa Jin ini ikut terlibat dalam kematiannya Jiang di hari itu di gunung. Ditambah ada bukti cacatan di mana memang si Lime yang minta ditransfer bilangnya itu duit buat bisnis modal kan, sampai si Jin mau ikut ke sana tapi ditolak. Akhirnya pada tanggal 28 Desember 2004, Lime dijatuhi hukuman mati dan harus membayar kompensasi sebesar 100.000 yuan atau sekitar
sebesar 200 jutaan kepada keluarganya Jiang. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena ternyata di Cina nih, orang yang menghabisi nyawa seseorang, ya hukumannya harus sama, alias nyawa dibayar juga dengan nyawa. Gokil ya. Makanya akhirnya di tanggal 1 April 2005, eksekusi dilakukan. Di mana banyak orang yang datang untuk melihat, menyaksikan proses tersebut, termasuk orang tuanya Lime sama orang tuanya Jiang juga datang. Kalau orang tuanya Lime ya pastinya nangis terus-terusan gitu kan, melihat anaknya nih mau mengakhiri hidupnya. Sementara kalau orang tuanya Jiang emosi banget waktu ngeliat si Lime di sana. Soalnya orang tuanya Jiang ini bercerita kepada media kalau Jiang adalah satu-satunya harapan mereka. Karena ketika Jiang diterima di perguruan tinggi nih, orang tuanya tuh rela menjual satu-satunya rumah di desa dan pindah ke rumah yang lebih kecil untuk bisa bayar uang kuliahnya si Jiang. Sementara si Jiang juga sampai harus kerja sampingan dan nabung tuh untuk bisa terus kuliah sampai lulus. Yang awal-awal Jiang ini juga masih sering beberapa bulan sekali gitu kan pulang untuk ketemu orang tuanya. Jiang ini adalah salah satu pemuda ya satu-satunya orang desa sana yang kuliah, gengs. Ditambah dengan wajahnya yang terbilang ya cakep gitu ya. Banyak para orang tua di sana yang berusaha menjodohkan dengan anak perempuan mereka. Tapi sama Jiang selalu ditolak dengan alasan katanya dia pengen punya pasangan atau punya istri yang cantik kayak artis. Yang sekitar bulan Maret 2004, Jiang ini sempat cerita ke orang tuanya tentang si Lime, pacarnya yang sangat cantik kayak artis. Ya 11-12 lah kayak waktu si Jiang curhat ke bosnya itu bangga-banggain si Lime. Orang tuanya dengar begitu ya seneng banget punya calon mantu, pip calon mantu begitu yang katanya cantik banget. Sampai-sampai mereka bilang kayak, Jiang udah duit kamu tabung aja terus buat nanti biaya pernikahan kan mahal, nggak usah ngirim-ngirim ke kita, maksudnya ke orang tuanya nggak usah. Saking senengnya orang tuanya dengar ceritanya si Jiang nih punya pendamping yang cantik. Tapi ternyata wanita yang diceritakan dengan penuh bangga itu sama si Jiang adalah wanita yang telah menghabisi nyawanya juga. Miris banget ya majikannya. Makanya orang tuanya Jiang tuh sangat marah pas ngeliat si Lime nih. Terutama sang ayah. Karena sang ibu nih atau istrinya si ayah nih menjadi depresi semenjak Jiang dikabarkan meninggal. Dia katanya sering jalan sendirian di desa sambil nyari-nyariin Jiang, berharap bisa bertemu dengan putranya lagi. Sampai akhirnya di hari eksekusi tadi tuh, ya udah, Lime didor gitu kan, di kepala tuh sama eksekutornya. Langsung lah Lime terkapar dan dia juga dinyatakan sudah tiada. Habis itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk diangkut ke rumah duka buat dirias dan dikremasi juga. Setelah sampai, ya kantong jenazahnya dibuka, terus udah ada seorang perias jenazah yang siap-siap mau make upin si Lime. Tapi tiba-tiba pas di make up, si Lime melek bangun lagi, gengs. Apa agak teriak melihatnya? Yang langsung dipanggil tuh dokter forensik yang sebelumnya memastikan si Lime katanya telah mati waktu ditembak. Namanya dokter forensik biasanya kan basicnya hari-hari yang ngurusin mayat begitu ya. Gak takut sama mereka sama mayat. Nah di situ dokter forensiknya sampai gemeteran karena gimana pun juga macam kayak ngeliat hantu bangun lagi. Mistis banget kejadiannya. Tapi akhirnya dipastikan kalau Lime ini ya bukan hantu. Dia beber manusia masih hidup dan benar-benar masih ingat juga semua kejadian bahkan di detik-detik dia ditembak. Tapi saat itu si Lime memang tidak bisa berbicara jelas karena pelurunya itu tuh nembus mengenai lidahnya. Jadi pelurunya tuh mengenai kayak rahang lidah terus ke belakang kepala gitu loh, gengs. Nah setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya diketahui kalau peluru yang ditembakkan itu tuh memang menembus kepalanya tadi kan, tapi tidak cukup fatal untuk membuat Lime ini meninggal. Ya kejadian ini tuh disebut kayak macam 1/1000 di dunia lah. Entah kebetulan atau mukjizat bisa dibilang. Jadinya waktu itu si Lime hanya pingsan sesaat dan bangun lagi karena memang belum benar-benar meninggal. Makanya keluarga Lime yang mengetahui hal itu tuh memohon kepada penegak hukum untuk bisa membebaskan Lime. Karena mereka menganggap gimana pun juga si Lime ini kan sudah melewati hukumannya sampai dieksekusi, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu kan memberikan mukjizat sehingga Lime masih bisa hidup. Berarti ini adalah satu pertanda atau takdir kalau Lime ini masih diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Namun hukum di Cina itu saklek, di mana nyawa ya dibalas nyawa. Kalaupun eksekusi pertama dianggap tidak berhasil, ya dilakukan lagi lah eksekusi kedua sampai terpidana ini dipastikan benar-benar mendapatkan hukuman yang seharusnya. Maka dari itu, Lime ini didor lagi sampai beber tiada dan jasadnya pun dimasukkan ke tungku kremasi. So itu majikan gimana? Cerita yang cukup FTV campur teman cerita dengan segala nano-nanonya ya. Bergila banget sih. Salut tapi sama hukum di Cina. Karena Lime sendiri ini definisi cewek cantik pembawa maut rasa-rasanya ya. Dan walaupun kematian aja seperti tidak berpihak kepada dirinya ya karena wajah good looking-nya terus dia bangun lagi begitu. Tapi semua akan dipatahkan sama hukum China yang saklek, gengs. Kira-kira hal seperti itu bisa diterapkan di sini nggak sih?
Dan untuk orang tua Jiang sendiri sebenarnya kasihan banget kita dengarnya ya. Makanya gengs, pelajaran nih buat kita semua, jangan terlalu kebucinan sama orang gitu. Apalagi kalau orang itu udah jelas-jelas red flag gitu. Jangan dibutaan sama cinta. Ya terima kasih majikan udah nonton ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga kalau mungkin belakangan ini Babu agak ngendet-ngendet gitu ya ngupload videonya karena masalah kesehatan. Ya kita juga harus hari ini udah stop kerja begitu ya. Nanti kita update-update lagi, pokoknya sebisa mungkin ya Babu tetap upload video. Tapi buat para majikan VIP, kemarin udah ada video baru ya. Jadi ya Babu utangnya nggak begitu banyak-banyak banget. Nanti ada lagi pokoknya 2 minggu lagi lah ada video baru TC VIP ya. Doain kita sehat semua di akhir tahun ini ya. Semoga tahun depan makin jaya begitu ya. Ya udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia